Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara pengisian aplikasi Sakti Berkibar untuk versi yang baru. Dikarenakan sudah masuki triwulan kedua atau semester pertama di tahun anggaran 2023, maka perangkat daerah itu wajib mengevaluasi kinerja melalui aplikasi Sakti Berkibar yang telah ada sebelumnya. Namun untuk tahun 2023 ini perangkat daerah maupun kabupaten masuk data baru di Renstra atau RPD, karena tahun perencanaan sekarang itu untuk tahapan menengahnya tahun 2023-2026. Oke, pertama kita masukkan alamatnya, yaitu saktiberkibar.lampungbarat.kap.go.id. Lalu akan muncul halaman seperti berikut. Di sini kita lihat ada 2017, 2022, 2022 dan 2023. Ini bedanya apa? Untuk 2017-2022 ini masih menggunakan Renstra atau RPJMD pada tahap perencanaan menengah 17 sampai dengan 2022. Bila kita klik, maka akan tampil halaman home dari Sakti Berkibar versi yang lama. Jika untuk melakukan evaluasi di tahapan perencanaan yang lalu, kita masih menggunakan portal yang ini, sedangkan untuk yang perencanaan yang baru di 2326 kita melakukannya ada di portal 2023-2026. Berarti dalam evaluasi yang berkala triwulanan tahun 2023, kita memilih di portal 2023-2026. Oke, seperti biasa akan muncul halaman untuk login. Silakan masukkan username dan password pengguna yang masih yang digunakan di portal yang lama, yaitu 1722, tidak diubah. Di sini akan kami contohkan untuk akunnya Bapeda. Ketika kita klik Bapeda dengan password, maka lanjutkan dengan mengklik login. Oke. Halaman tidak jauh berbeda untuk halaman di home-nya. Namun untuk data-data yang baru mungkin ada sedikit perubahan yang akan diinput ke dalam aplikasi tersebut. Oke. Pertama-tama kita masuk ke profil. Jangan lupa profil ini diisi. Diklik. Nah, silakan masukkan alamat kantor, email atau gambaran umum SKPD, atau foto pun silakan bisa diupload kemari. Dari mana gambaran umum SKPD tersebut didapat? Silakan Bapak Ibu lihat Renstra, ada di bab 1. Copy paste saja ke sini. Nanti bakal tampil ketika output dari aplikasi yaitu Lakip dicetak. Yang terus jangan lupa masukkan nama kepala. Di sini contohnya saya masukkan nama kepala Bapeda. Oke, kalau sudah simpan. Hal ini juga bisa dilakukan di tahun 2024, 2025, 2026. Namun jika ada perubahan di tengah jalan, silakan rubah saja, tidak ada masalah. Oke, lanjut ke data pejabat. Silakan masukkan nama data pejabat di sini, mulai dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 atau staff. Ini fungsinya apa? Nanti fungsinya ketika ada dalam penyusunan PK atau penyusunan perjenjangan di kinerja, data-data tersebut sudah nongol, jadi tidak perlu diinput lagi. Saya contohkan, eselon 2 tadi sudah ada, eselon 3 silakan ditulis NIP-nya, nama pejabat, soal jabatan,
unit kerjanya apa beda, dia diklik aja di sembarang tempat maka akan tersimpan secara otomatis. Begitu juga dengan eselon 4, silakan ketik nama pejabatnya, jabatan, silakan mengetik jabatan strukturalnya atau silakan juga mengetik jabatan fungsional yang setara dengan eselon 4. Saya contohkan di sini misalnya jabatannya fungsional. Jadi saya contohkan di sini fungsional perencana unit kerja Bapeda. Oke, klik saja sembarang tempat, simpan. Sementara cukup dulu sampai eselon 4 karena di sini hanya mengukur sampai kegiatan, aplikasi belum mengukur sampai level individu atau level staff. Oke, lanjut ke tugas dan kewajiban. Tambah baris. Ini bisa dilihat dari Renstra Bapak Ibu. Silakan copy paste saja di bab 1 tuh, copy paste di tugas kewajiban. Fungsinya apa? Nanti apa yang Bapak Ibu copy pastekan di tugas kewajiban ini akan muncul di laporan lakip yang dicetak dari aplikasi. Jika sudah, simpan data tugas kewajiban. Oke. Isu strategis pun begitu. Isu, silakan copy paste saja. Oke, simpan data. Fungsi, lihat juga di bab 1 Renstra. Itu ada fungsi dari perangkat daerah Bapak Ibu. Simpan. Oke. Password. Password ini sifatnya opsional. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengubah password dari password default yang diberikan oleh Bapeda, silakan diubah. Silakan diingat, jangan sampai lupa. Karena jika lupa, ketika admin mereset password tersebut, mungkin ada data yang hilang dari apa yang telah Bapak Ibu inputkan ke dalam aplikasi. Jadi silakan mengubah password jika memang diperlukan. Jika memang tidak perlu. Mungkin untuk profil cukup sampai di situ. Ketika Bapak sudah isi semua, Bapak Ibu sudah isi semua, maka akan dilanjutkan ke menu Renstra. Menu Renstra tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Bisa dimulai dari visi, yang memang visi perangkat daerah tidak ada, jadi silahkan dikosongkan saja atau di strip saja. Karena kalau tidak ada isian mungkin tidak bisa lanjut ya, jadi kita strip aja. Contohnya seperti ini, kita strip. Oke, ketika sudah di strip, ketik simpan. Oke, lanjut ke misi. Nah, misi, Bapak Ibu bisa menambahkan misi. Silakan tambah misi di sini. Kita bisa melihat misi ini dari mana? Untuk RPD 2023-2026, dokumen yang disusun tidak memuat visi dan misi dari kabupaten ataupun kepala daerah, dikarenakan kepala daerah itu bukan kepala daerah terpilih namun kepala daerah penjabat yang ditetapkan oleh Kemendagri atau provinsi. Jadi visi ini tetap dibuat, tetap level daerah membuat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencantolkan si perangkat daerah itu bakal ada di misi keberapa. Karena jika tidak dibuat oleh level perangkat daerah, maka tidak bisa lanjut karena terkait ke penurunan dari penjenjangan kinerjanya. Oke. Terus untuk memilihnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu lihat di cascading atau di cascading Bapak Ibu masing-masing. Silakan lihat di tujuan Bapak Ibu berkaitan dengan apa? Karena di tujuannya RPD itu dari 1 sampai ke 5 itu sudah dipilah secara fungsi dan urusannya masing-masing. Contoh di sini misi 1 terkait perekonomian.
Misi 2 terkait SDM, misi ketiga terkait infrastruktur, misi keempat terkait pemerintahan dan pelayanan publik, misi 5 terkait Trantibun, agamis dan kebudayaan. Karena ini dicontohkan oleh Bapeda, Bapeda mendukung di dalam tujuan yang terkaitan dengan pemerintahan dan pelayanan publik, maka Bapeda memilih di misi 4. Klik. Nah, di sini sudah muncul. Ketika misalnya perangkat daerah Bapak Ibu mendukung lebih dari satu misi atau satu yang urusan gitu. Jadi selain di misalnya contohnya di Bapeda selain di pemerintahan, dia juga ternyata mendukung di perekonomian, maka tinggal ditambah, pilih, maka akan muncul seperti ini. Karena nanti di bawahnya berkaitan dengan sasaran. Oke, kita lanjut. Setelah pemilihan misi, Bapak Ibu langsung klik sub menu tujuan. Silakan klik tujuan. Seperti biasa tambah baris, pilih sasaran RPJMD. Ini sasaran RPJMD, ini sasarannya RPD Bapak Ibu, maksudnya di sini sasaran RPD 2023-2026. Silakan pilih mana yang menjadi cantolan dinas Bapak Ibu terhadap sasaran RPD tersebut. Jika di Bapeda dia masuk ke dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan, silakan diklik. Lalu ketik tujuannya apa? Tujuan dari Bapeda. Sebagai contoh dari Bapeda, lalu diklik simpan. Oke, berhasil. Lanjut ke indikator tujuan. Masukkan indikator tujuan Bapak perangkat daerah yang ada di dokumen perencanaan Bapak Ibu. Oke. Silakan pilih tipenya. Apakah tipenya termasuk kumulatif atau non kumulatif? Di sini yang dimasukkan dengan tipe kumulatif atau non kumulatif ialah ketika indikator itu bersifat nilai persentase ataupun jumlah ataupun sesuatu yang bisa kita hitung, itu silakan dipilih kumulatif. Tapi ketika indikator tersebut adalah sebuah predikat, misalnya contohnya baik, predikat yang madya atau apa, silakan pilih non kumulatif. Karena di sini nilai, makanya kami pilih kumulatif. Oke. Satuan berupa poin atau nilai, silakan ketik nilai, simpan. PK dan IKU tidak perlu dicek karena tujuan bukan merupakan PK atau IKU dari suatu individu atau perangkat daerah. Untuk satuan, jika tidak ada satuan yang Bapak Ibu pilih, silakan tambah satuan di menu satuan, tambah satuan indikator, nama satuannya apa, jenisnya kuantitatif atau kualitatif yang seperti saya bilang sebelumnya. Jika itu dapat dihitung, silakan kuantitatif. Jika itu suatu predikat atau kualitas, itu adalah kualitatif. Terus ditambahkan, oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu lihat. Kalau memang dia tidak ada, silakan tambahkan lagi. Oke.
Kembali lagi ke tujuan tadi, indikator tujuan. Oke, lanjut ke target indikator tujuan. Ketika tadi indikatornya sudah kita masukkan, di sini kita merecord dari target dari tujuan indikator tujuan tersebut. Di sini saya contohkan 22,87. Silakan juga Bapak Ibu langsung masukkan di untuk tahun 2024, 2025 atau 2026 target dari indikator tujuan tersebut. Lanjut ke sasaran. Sasaran silakan Bapak Ibu tambah baris, masukkan sasaran dari perangkat daerah Bapak Ibu. Jika telah Bapak Ibu masukkan, lalu klik simpan. Oke. Oke, simpan berhasil. Lanjut, masuk ke indikator dari sasaran, tambah baris. Silakan masukkan indikator sasaran. Tipenya apa? Satuannya apa? Nah, untuk sasaran itu PK dan IQ-nya silakan Bapak Ibu checklist, karena sasaran dari perangkat daerah itu masuk ke dalam PK individu ataupun indikator kinerja utama dari perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah, jangan lupa klik simpan. Oke, simpan data berhasil. Lanjut ke target. Silakan masukkan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Bapak Ibu. Silakan masukkan sampai tahun 2026. Tidak perlu diklik simpan, cukup klik kursor di sembarang tempat, maka dia akan menyimpan secara otomatis. Terus formulasi, silakan masukkan pemilihan indikator, cara pengukuran, jika tidak ada kriteria atau keterangan cukup diisi dengan strip. Cara pengukuran di sini nilai hasil evaluasi, karena memang hasil yang didapat ini, angka yang didapat adalah hasil dari evaluasi Kemenpan RB. Namun jika cara pengukuran indikator di sasaran perangkat daerah Bapak Ibu persentase atau apa, silakan masukkan rumusnya. Contohnya jumlah perangkat daerah yang berhasil dibagi dengan jumlah perangkat daerah dikali 100%, seperti itu. Silakan bisa ditulis di sini, lalu klik simpan. Oke, simpan berhasil. Ketika indikator sasaran dan sekali sudah masuk ke strategi tambah baris. Lihat di dokumen perencanaan Bapak Ibu di Renstra,
apa strateginya. Jangan lupa klik simpan. Oke. Masuk ke kebijakan seperti yang sama, ditambah baris. Masuk ke kebijakan juga, lihat di dokumen perencanaan Bapak Ibu, simpan. Oke. Lalu berikutnya setelah visi misi sampai kebijakan telah terisi, lalu masuk ke program. Klik program. Nah, di sini bisa kita lihat masih belum ada programnya, contohnya di Bapeda. Silakan klik tambah program. Silakan by urusan. Kami contohkan perencanaan ya. Perencanaan. Penunjang ya. Penunjang, perencanaan. Bisa programnya bisa langsung dipilih program apa, bisa kita terapkan, langsung bisa muncul nih ketika unsur penunjang karena di Bapeda perencanaan. Tapi contohnya di Bapeda, lalu tambahkan, nanti akan muncul program ini. Ketika ingin menambah lagi program, silakan masukkan lagi, contohnya program rutin non urusan, langsung muncul dia, terapkan non urusan. Oke, tambahkan. Ketika lebih dari 2 program, silakan lanjutkan dengan cara yang sama. Ketika sudah kira-kira memang program sudah cukup dengan yang ada di dokumen perencanaan, klik simpan. Oke. Lanjut ke indikator program. Tambah indikator program, silakan lihat lagi di dokumen perencanaan Bapak Ibu. Indikator programnya yang dipakai itu apa, silakan ketik. Ini kenapa muncul, karena memang sudah pernah diketik sebelumnya. Satuannya silakan masukkan, ketika itu persen ya persen. Oke. Yang kedua juga gitu, misalnya ada lebih dari beberapa program, tambahkan indikatornya. Tidak ada jumlah bidang urusan, bisa ditambahkan di satuan, hanya sebagai contoh. Saya pilih buah. Oke, simpan. Di dalam tabel formulasi nanti akan muncul tanda seperti tanda JIR seperti ini. Ini Bapak Ibu klik. Ini adalah untuk memasukkan cara perhitungan atau alasan dari indikator-indikator baik program, kegiatan atau subkegiatan. Jika sebelumnya kita memilih itu ada di indikator yang sasaran ya, tujuan sasaran, formulasi penghitungan. Nah, ini di program maupun di kegiatan atau subkegiatan itu bakal muncul. Alasannya silakan dipilih. Alasan apa, cara pengukuran, jumlah perangkat daerah yang capai target dibagi, jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%. Kriteria silakan ditulis apa kriterianya. Oke, kalau sudah simpan. Oke, kalau sudah close, nanti kan muncul ya di sini. Nah, terus lanjutkan juga dengan program-program yang lain, indikatornya bagaimana cara perhitungannya. Jika sudah kita simpan, oke, lanjut ke target. Silakan isikan target seperti biasa dari 23-2026, periode perencanaan menengah. Karena masih renstra ya, silakan isi target.
Silakan klik di sembarang tempat, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Oke, lanjut ke penanggung jawab program. Oke, silakan masukkan nama penanggung jawab program, NIP. Nah, nanti bagaimana? Kok sudah nongol nih Fulan Bedu dari mana? Nah, ini yang kita isi di profil tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi di profil tadi yang nama pejabat, maka dia akan muncul di sini. Jadi tinggal pilih sih, tidak perlu ngetik ulang. Nah, misalnya namanya si Fulan, jabatannya Kabid, kerja Bapeda, nomor handphone opsional, silakan masukkan jika perlu, jika tidak strip saja. Oke, simpan perubahan. Oke, simpan berhasil, lanjutkan di bidang program-program yang sama. Siapa yang bertanggung jawab atas program tersebut. Lanjut ke anggaran program. Anggaran program di sini ada 2 yang telah direcord. Anggaran program silakan masukkan sumber dananya aja, misalnya di APBD. Silakan ditulis APBD. Nah, anggaran program tidak perlu kita input. Kenapa? Karena nanti anggaran program ini akan terakumulasi ketika Bapak Ibu menginput anggaran subkegiatan. Begitu pula dengan anggaran kegiatan, itu tidak perlu kita input karena akan terakumulasi ketika Bapak Ibu menginput pada subkegiatan. Jadi ini bisa di skip saja. Nanti dia akan terakumulasi dari bawah. Berarti kita bisa lanjut ke kegiatan. Oke, untuk kegiatan kita tinggal memilih. Karena di sini sudah ada program yang kita pilih, kita kegiatan tinggal tambah kegiatan, klik. Nah, jadi otomatis sudah ada dalam program ini ada apa aja sih kegiatan yang ada. Jadi tidak mungkin ada kegiatan lain di luar program yang telah kita pilih. Jadi tinggal kita pilih. Ini saya contohkan satu program, tambahkan, dia akan muncul. Begitu juga di sini program lainnya di program rutin. Nah, kita pilih satu. Tambahkan, oke, tambah berhasil, maka dia akan record secara sendirinya. Lalu masuk ke indikator kegiatan, silakan masuk indikator kegiatan. Silakan dilihat di cascading atau dokumen perencanaan Bapak Ibu, indikator kegiatannya apa, jumlah dokumen yang disusun. Contoh seperti ini, kita pilih buku atau dokumen. Oke, simpan. Nah, dia akan muncul lagi tanda JIR seperti ini. Silakan Bapak klik lagi, Bapak Ibu klik lagi, alasannya apa, cara pengukuran apa. Kalau dia memang output sudah pastikan absolut, jadi jumlah buku yang disusun kriterianya apa, simpan, tutup. Nah, ketika dia lebih dari satu indikator, silakan masukkan indikator yang lain, lalu klik simpan lagi, dan langsung selanjutnya juga seperti itu. Oke, ketika sudah masuk ke target indikator kegiatan, jumlah dokumen disusun, saya contohkan 10, klik sembarang tempat, maka dia akan tersimpan. Oke, lanjut lagi ke penanggung jawab. Penanggung jawab silahkan di skip saja, karena kegiatan itu bukan menjadi tanggung jawab dari suatu individu, tapi lebih untuk melihat urusan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, itu yang kegiatan ya. Tapi kalau untuk menjadi tanggung jawab individu itu cukup di sub kegiatan untuk level eselon 4, terus program level eselon 3 dan sasaran level eselon 2, jadi cukup di skip saja. Lanjut ke anggaran kegiatan. Anggaran kegiatan sama seperti anggaran program, tidak perlu Bapak Ibu masukkan karena dia otomatis akan terakumulasi pada sub kegiatan. Jadi kita langsung saja ke sub kegiatan. Silakan masuk ke sub kegiatan. Bapak Ibu pilih tambah sub kegiatan. Seperti biasa, tidak mungkin ada sub kegiatan yang muncul dari kegiatan yang kita pilih sebelumnya. Nah, jadi silakan pilih. Oke.
simpan. Di sini klik simpannya ada di sebelah kanan, jangan lupa klik simpan. Tambah lagi untuk rutin ya. Contoh simpan. Oke, jangan lupa klik simpan setelah memilih sub kegiatan. Karena jika tidak memilih simpan, maka ketika Bapak Ibu lanjut ke menu yang lain itu bakal tidak terrecord. Oke, indikator sub kegiatan. Nah, indikator sub kegiatan ini apa? Ini indikator sub kegiatan ini sudah default, sudah terkunci secara otomatis karena memang sudah dicantumkan dalam Kemendagri 50505889. Jadi indikator ini yang sudah ditulis ini sudah ada. Dia sudah otomatis ada. Oke. Nah, jika terjadi split indikator atau sub kegiatan itu menjadi tanggung jawab lebih dari satu individu, atau di sini saya contohkan menjadi tanggung jawab 2 jabatan dari struktural, contohnya eselon 4, Bapak Ibu bisa menambahkan. Gimana cara menambahkannya? Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan indikator yang lain. Jadi ada indikator pertama yang memang default dari Kepmen 0505889, masih bisa ditambahkan indikator lain yang memang dibutuhkan ketika sub kegiatan itu menjadi tanggung jawab dari 2 individu. Contohnya di dalam situ ada pelatihan yang menjadi tanggung jawab dari individu lain. Jumlah orang. Silakan pilih ininya, orang, silakan disimpan. Oke, nanti akan muncul lagi yang kolom berikutnya jika lebih lagi. Nah, terus pilih aksi. Dikarenakan 2 indikator ini berbeda yang menjadi tanggung jawabnya dari individu, silahkan pilih aksi di sebelah kanan, lalu penanggung jawab diklik. Nah, masukkan nama jabatan dari data penanggung jawab dan anggaran. Kode jabatan silakan kosongkan, nama jabatannya silakan dimasukkan. Kode unit kerja silahkan masukkan jika tahu. Nama unit kerja, NIP, nama penanggung jawab, TMT silakan kosongkan atau silakan isi. Anggaran silakan dimasukkan. Jadi ketika kita men-split suatu sub kegiatan, kita juga akan men-split anggarannya. Jadi si penanggung jawab 1 berapa porsi anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, penanggung jawab 2 silakan berapa porsi anggaran menjadi penanggung jawab, jadi anggaran menjadi tanggung jawabnya. Saya contohkan di sini 10 juta. Oke. Ketika sudah yang kedua seperti sama juga, silakan pilih siapa penanggung jawabnya, anggarannya. Nah, jika sudah, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke target. Tadi kan indikator ya. Target indikator dari sub kegiatan. Silakan masukkan dari 2003 2026, 10 laporan, orang 50 orang, 10 buku. Oke, silakan diklik di sembarang tempat maka akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya jangan lupa itu dari 2023 sampai 2026 dimasukkan. Selanjutnya ke penanggung jawab sub kegiatan. Nah, oke, masukkan lagi penanggung jawab kegiatan. Di sini cukup masukkan 1 nama saja Bapak Ibu. Jadi ketika tadi ada yang split ya, split dari indikator, di sini cukup masukkan 1 saja. Artinya yang bertanggung jawab terhadap indikator utama.
yang indikator keduanya tidak perlu dimasukkan karena nanti dia untuk penyusunan PK itu ada men-split ke laporan PK. Jadi di sini ketika subkegiatan itu dikeroyok atau dilaksanakan oleh dua jabatan struktural atau jabatan fungsional, untuk di penanggung jawab subkegiatan ini cukup masukkan saja satu nama yang bertanggung jawab terhadap indikator utamanya atau indikator yang memang jadi acuan yang sudah ada di dalam Kepmendagri 050889. Oke, lalu lanjut ke contohnya di sini saya masukkan 123 si Bedu, langsung save, nomor kontak handphone kosongkan saja, pilih atasan, simpan perubahan, oke. Nah, lanjut ke anggaran subkegiatan. Nah, di anggaran subkegiatan ini silakan Bapak Ibu masukkan dari 2003 2026 anggarannya berapa. Saya contohkan di sini 100 juta, di sini 50 juta. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan di subkegiatan, maka anggaran di kegiatan akan terisi secara otomatis. Dan ketika anggaran kegiatan sudah terisi secara otomatis hasil dari input subkegiatan, maka anggaran program akan terisi secara otomatis. Oke, lakukan hal yang sama dengan dokumen perencanaan yang ada di Bapak Ibu dari visi misi sampai kegiatan subkegiatan. Jika memang sudah dilakukan, baru akan lanjut ke RKT PK perubahan kinerja. Untuk part 1 saya cukupkan sampai sekian, nanti akan dilanjutkan oleh part 2.